wabarakatuh. Salam sahabat hijau, salam satu hati, hatinya para petani. Sahabat-sahabat hijau Semun Nusantara, kali ini kita berbagi sesuai dengan permintaan teman-teman yang pernah berkomentar di channel YouTube kita, yaitu meminta untuk proses dari mulai penyemaian hingga pemanenan. Jadi sementara ini kita buatkan video bagaimana cara menyediakan lahan untuk menyemai tanaman bayam potong. Sebelumnya saya kenalkan dulu, jadi kita persiapkan dulu bibit. Ini bibit bayam potong yang sekali panen, panennya bisa berkali-kali. Kenapa demikian? Karena ini selama dirawat dengan betul maka tidak berbunga. Berbeda halnya dengan bayam yang bayam merah. Bayam merah yang dari tangkal hingga merah semua itu meskipun dipotong dan dirawat dengan subur, artinya berbeda halnya dengan bayam merah ini, masanya dia berbunga meskipun dengan perawatan yang cukup intensif, masa kurang lebih 3 bulan berbunga ya tetap dia berbunga. Berbeda dengan yang akan kita budidayakan. Ini ada satu lagi, ini bayam hijau yang kita buat bibit sendiri. Hanya bedanya ini daunnya setengah hijau setengah oranye, itu dia lebih empuk. Akan tetapi memang sama dengan bayam merah, meskipun dia dengan perawatan yang intensif, masanya dia berbunga tetap berbunga. Nah, sekarang kita buat penyemaian yang dari awal. Kita buat bayam potong sekali panen, panen berkali-kali. Ini bayamnya bayam gajah yang warna hijau semua, jadi lebih empuk. Jadi yang perlu kita persiapkan untuk penyemaian yang pertama, kita harus mengukur dulu lahan yang kita tanam, seberapa luas yang ingin kita tanam. Ini kurang lebih kalau mau ditanam, wah, kurang lebih setengah hektar ini memerlukan orang kurang lebih 5 orang kan. Tapi kita buat kotak-kotak, jadi yang sebelah sana akan kita semai bayam potong, yang sebelah sini kita tanam cangkok manis. Itu sudah kita siapkan cangkok manis kurang lebih 3600 polybag tuh. Jadi sudah kita siapkan bibitnya, sudah kita siapkan lahannya, maka kita siapkan juga tenaga kita. Kira-kira mau kita tanam berapa luas sehingga bisa mengukur panennya ini ketika ditanam itu tidak membutuhkan banyak sia-sia begitu. Setiap lahan yang sudah kita siapkan, bibit sudah kita siapkan, maka kotoran hewan juga kita siapkan untuk lahan persemaian. Bedengan kita siapkan, ini bedengan sahabat semua sudah kita siapkan, kurang lebih ada 4 meter. Ini 4 meter nih, kalau ditanam kurang lebih bisa sampai 20-an ribu bibit bayam potong. Jadi sudah kita siapkan, ini sudah kita siapkan mulai penyemaian itu kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah kita gemburkan. Ini sudah kita gemburkan, sudah kita campur dengan kohe sekitar 1 minggu. Kenapa kita campur lebih dahulu kohenya? Agar kohenya matang dulu, karena tidak melalui fermentasi buatan, ini fermentasi alami, kena hujan panas. Karena ini sudah 1 minggu kita diamkan, sudah kena hujan panas, akhirnya tanahnya pun sudah ada tanaman-tanaman kecil. Ini mesti kita daur ulang kembali, kita harus gemburkan kembali agar antara rumput sama bibit persemaian itu lebih dulu bibit semai yang tumbuh dibanding dengan rumput-rumput yang ada. Maka kita mulai kembali dengan penggemburan. Oke, seperti ini kita gemburkan saja untuk memutus
akar-akar yang tanaman kecil yang sudah hidup. Nah, seperti ini. Sudah kita gemburkan sampai di sana. Kemudian ini setelah kita kasih kohe, kita campur dengan tanah ini, kita taburkan abu dapur, bisa juga abu dapur. Kalau sulit untuk menggunakan abu dapur, bisa bakar-bakaran apa saja. Fungsi abu ini untuk mengurangi hama yang ada di tanah, dari mulai semut, keong yang kecil-kecil, sehingga pada saat bibit itu tumbuh tidak banyak dimakan oleh binatang. Sehingga setelah kita mempraktekkan, kita campur dengan abu, itu 80% persemaian kita bisa tumbuh semua. Ya, setelah kita gemburkan, kita tabur dengan abu. Ini untuk memperbesar peluang bibit tanaman kita tumbuh 100%. Kenapa kita taburkan dengan abu? Bibit yang kita akan tabur nanti, dia akan terselimuti oleh abu ini. Dan abu termasuk bahan alami untuk insektisida. Kita mencoba untuk sangat mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis. Ini dapur kita beli kurang lebih 1 kilonya 2000 ya, kalau di Kalimantan daerah kami. Akan lebih bagus lagi kalau daerah sahabat memiliki tangkos sawit, tandan kosong itu bisa dibakar dan menjadikan abu. Itu abunya sedikit lebih bagus dibanding abu dapur begitu. Oke, sudah kita tabur abu, kemudian kita semai bibit bayam potongnya. Ini bibit bayam potong, bibit yang sudah berbunga, berwarna coklat, dan bijinya sudah warna hitam. Itu tanda bijinya sudah siap untuk digunakan. Oke. Setelah kita semai bibit ini, kita taburkan. Dan langkah berikutnya itu kita tutup, gunakan dedaunan. Apa kita tutup? Ini termasuk semua
semua tanaman, semua biji-bijian akan mempercepat tumbuh ketika dia sudah masa dormansinya kita selesaikan. Contoh seperti pernah kita mencoba menyemai bibit labu madu. Jadi labu madu itu yang tidak kita rendam itu kurang lebih sekitar 5-6 hari baru dia muncul berkecambah. Tetapi ketika kita rendam dengan air hangat selama 12 jam, itu pagi kita letakkan di tempat persemaian, 24 jam kemudian sudah mulai berkecambah. Nah, ini karena bijinya lembut-lembut, tidak mungkin kita rendam karena kalau kita sendiri kayaknya agak kurang pipi lah gitu. Jadi kita tutup dan laut dedakan karena kurang ini hujan, maka sudah agak lembab. Jadi langsung tutup saja menggunakan dedaunan. Setelah lahan penyemaian kita tutup, kurang lebih 3-4 hari kita biarkan, kemudian kita buka, dia sudah mulai bercambah. Kemudian setelah lebih umur 3 mingguan, nah, bibit ini akan kita pindahkan ke lahan yang sudah siapkan. Selama masa menunggu bibit yang akan kita pindahkan, lahan yang sudah kita siapkan itu kita berikan pupuk terlebih dahulu di tengah bedengan. Contohnya seperti ini. Jadi ini bedengan yang sudah kita siapkan nanti. Contohnya ya, contohnya ini ada bedengan. Nanti bayamnya itu kita tanam di sisi kiri, sisi kanan. Maka tengah-tengahnya ini kita gali yang tidak terlalu dalam. Ya seperti ini sudah kita gali tengah-tengahnya. Nanti bayamnya kita tanam sisi kiri sisi kanan, tengah-tengahnya nanti kita berikan pupuk untuk menanti bibit bayam yang akan kita pindah, sehingga pupuk yang sudah kita tanam itu sudah mengalami fermentasi secara alami, sehingga ketika bayam kita pindah dia tidak terkena zat amoniak begitu. Salam sahabat hijau, nanti kita jumpa kembali kurang lebih 3 minggu yang akan datang setelah persemaian ini sudah mulai siap pindah. Maka kita akan sama-sama berbagi lagi cara penanaman, bagaimana jarak tanam. Jadi ini termasuk tanaman yang kita tanam. Jadi kalau teman-teman yang kemarin minta dari Aceh sama dari Bogor begitu ya, itu kita mulai hari ini. Nanti kita jumpa lagi kurang lebih 3 mingguan yang akan datang. Salam sahabat hijau muda, salam satu hati, hatinya para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.